Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rina Blazaira Kusuma Dewi dengan NPM 2213023101. Saya akan menampilkan skenario pembelajaran kimia sekolah kelas 11 dengan materi titrasi asam kuat dan basa kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Adakah yang tidak masuk? Alhamdulillah sehat, Bu. Semuanya masuk. Bagus, luar biasa. Baiklah, silakan ketua kelas untuk memimpin doa ya. Baiklah kawan-kawan, sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai materi titrasi asam basa. Sebelumnya, Ibu ingin menampilkan wacana untuk kalian amati dan pahami. Berdasarkan wacana tersebut, terdapat reaksi antara asam dengan basa. Kira-kira, reaksi apa yang terjadi? Reaksi penetralan, Bu. Iya benar, reaksi asam dengan basa adalah reaksi penetralan. Pembahasan kita hari ini berhubungan dengan reaksi penetralan asam basa. Pernah tidak kalian penasaran, memangnya berapa ya konsentrasi dari pasta gigi? Kok bisa menetralkan mulut kita yang bersifat asam? Nah, Ibu sudah menyiapkan gambar. Kalian pasti sudah tahu kan apa ini? Cuka dapur, Bu. Iya, benar sekali Dian. Ini adalah cuka dapur. Nah, ketika melihat label yang ada di cuka dapur ini, kira-kira informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Merek dan tanggal kadaluarsanya, Bu. Oke, merek, tanggal kadaluarsa. Selain itu? Komposisinya, Bu. Nah, itu dia komposisi. Pada pertemuan sebelumnya, kita pernah melakukan praktikum kekuatan asam basa. Tentunya kita pernah mengamati pada komposisi tersebut. Ada tulisan asam asetat 25%. Tahu kan artinya apa? Kadar asamnya 25% ya, Bu. Iya, jadi kadar atau konsentrasi dari asam asetat adalah 25%. Bu, lalu bagaimana cara kita menentukan kadar sebenarnya dari cuka makanan? Pertanyaan yang bagus. Untuk menentukan berapa tepatnya kadar asam pada cuka dapur, kita dapat melakukannya dengan titrasi asam basa, di mana titrasi asam basa ini berdasarkan reaksi penetralan melalui percobaan di laboratorium dan membandingkannya dengan yang tertulis di label. Cara untuk melakukan titrasi itu bagaimana ya, Bu? Untuk mengetahui bagaimana cara kita melakukan titrasi asam basa, minggu lalu sudah membentuk 3 kelompok. Ibu sudah memberikan lembar rancangan percobaan untuk didiskusikan secara berkelompok. Hari ini kita akan melakukan praktikum. Sebelum kita ke laboratorium, adakah yang ingin menyebutkan apa saja alat dan bahan yang akan digunakan? Saya, Bu, dari kelompok 1 berdasarkan hasil dari diskusi kami, alat yang akan digunakan yaitu buret, tatip, klem, pipet, tetes, corong, labu Erlenmeyer, dan gelas ukur. Bagus kelompok 1. Untuk kelompok yang lain, adakah yang bisa menyebutkan bahan apa saja yang akan digunakan? Saya, Bu, dari kelompok 2. Bahan yang digunakan yaitu Aquades, indikator PP, larutan NaOH 0,1 molar, dan larutan HCl, Bu. Bagus sekali kelompok 1 dan 2. Untuk mengetahui prosedur percobaan dengan pasti, kita akan menuju ke laboratorium untuk melakukan praktikum. Jangan lupa menggunakan jas lab, sarung tangan, dan juga masker ya. Baik, Bu. Kita akan melakukan percobaan titrasi asam kuat dan basa kuat. Hal yang pertama harus dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Untuk alat yang akan digunakan yaitu buret 50 ml, statif dan klem, 3 buah Erlenmeyer 100 ml, pipet tetes, dan 1 buah corong.
Untuk bahan yang akan digunakan yaitu 2 ml indikator PP, 250 ml larutan NaOH 0,1 molar yang sudah distandarisasi, dan 250 ml larutan HCl. Kemudian, kita menyusun rangkaian alat titrasi. Langkah selanjutnya untuk melakukan percobaan yaitu memasukkan larutan HCl ke dalam buret 50 ml menggunakan corong agar tidak tumpah, dan memastikan keran buret tertutup. Selanjutnya, memasukkan 25 ml larutan NaOH yang sudah distandarisasi ke dalam gelas ukur. Lalu, menuangkannya ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian, menambahkan indikator PP sebanyak 3 tetes, dan warna larutan akan berubah menjadi merah muda. Menitrasi larutan NaOH dengan membuka keran pada buret hingga mengalami perubahan warna. Jika warna sudah berubah, maka tutup kembali keran buret dan titrasi dihentikan. Mencatat volume HCl yang terpakai. Lakukan hal yang sama pada Erlenmeyer 2 dan 3. Berikut merupakan warna larutan sebelum dititrasi. Ini adalah warna larutan yang sudah dititrasi, berubah menjadi tak berwarna. Setelah kalian melakukan praktikum, kalian tulis hasil data percobaan ke dalam lembar rancangan percobaan yang telah Ibu berikan. Baik, Bu. Baiklah, setelah kalian selesai melakukan percobaan, apakah alat dan bahan sudah sesuai dengan jawaban kalian pada lembar rancangan percobaan? Sesuai, Bu. Pada percobaan terdapat larutan NaOH yang sudah distandarisasi. Maksudnya apa ya, Bu? Pertanyaan yang bagus. Jadi, karena waktu yang terbatas, Ibu sudah menyediakan larutan NaOH yang sudah distandarisasi. Kalian pasti pernah melihat kristal NaOH, bukan? Kristal NaOH bersifat higroskopis. Ada yang tahu apa itu sifat higroskopis? Hidroskopis itu mudah menyerap dan melepaskan uap air ya, Bu. Betul sekali, jadi karena NaOH bersifat higroskopis, tentu sulit untuk memastikan konsentrasi sesungguhnya secara langsung, karena konsentrasinya pasti berubah-ubah. Oleh karena itu, pada saat titrasi, larutan yang digunakan untuk menitrasi harus distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu, agar konsentrasinya benar-benar pasti. Berarti larutan NaOH distandarisasinya dengan cara dititrasi juga ya, Bu? Iya, betul. Larutan NaOH distandarisasi dengan cara dititrasi, di mana larutan NaOH dititrasi dengan larutan standar primer yang sudah diketahui secara pasti konsentrasinya. Apakah dapat dipahami? Paham, Bu. Baik. Dari percobaan yang telah dilakukan, kalian sudah menuliskan data hasil percobaan ke dalam tabel hasil pengamatan. Silakan kelompok 3 menuliskan hasilnya ke depan ya. Baik, Bu. Jadi berikut ini adalah tabel hasil percobaan titrasi asam kuat HCl dengan basa kuat NaOH 0,1 molar. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 3. Dari percobaan titrasi ini, yang berperan sebagai titrat itu NaOH, sedangkan HCl berperan sebagai titran. Ada yang tahu tidak perbedaan titrat dengan titran? Tidak tahu, Bu. Coba amati tabel hasil pengamatannya. Titran adalah larutan yang ada di dalam buret. Nah, kalau titrat adalah larutan yang ada di dalam Erlenmeyer, Bu. Jawaban yang bagus. Berdasarkan jawaban dari Asia, adakah yang bisa menyimpulkan pengertian dari titran dan titrat? Saya, Bu. Kalau titrannya larutan HCl, berarti titran itu larutan yang kita sudah tahu konsentrasinya, Bu. Kalau titrat, berarti larutan yang akan kita hitung konsentrasinya, Bu. Benar tidak, Bu? Bagus sekali, Dian. Lalu,
Pada saat percobaan, ketika larutan NaOH pada labu Erlenmeyer ditambahkan indikator PP, apakah ada perubahan yang bisa diamati? Ada Bu, yang semula larutan NaOH tak berwarna ketika ditambahkan indikator PP berubah menjadi warna ungu. Iya, benar. Lalu bagaimana ketika proses titrasi dilakukan? Apakah terjadi perubahan warna juga? Ada Bu, larutan pada Erlenmeyer yang awalnya berwarna ungu berubah menjadi tak berwarna, sehingga kami menghentikan titrasi saat terjadi perubahan warna itu, Bu. Ya benar, maka dari itu titrasi dihentikan saat terjadi perubahan warna. Pada saat itulah disebut titik akhir titrasi, yang tujuannya untuk memperkirakan titik ekuivalen, yaitu keadaan di mana seluruh asam yang ada itu bereaksi dengan seluruh basa. Jadi, ada yang bisa menyimpulkan apa itu titik akhir titrasi dan titik ekuivalen titrasi? Saya, Bu. Jadi titik akhir titrasi itu saat jadi penanda titrasi harus dihentikan, di mana terjadi perubahan warna pada indikator. Sedangkan titik ekuivalen itu merupakan titik saat konsentrasi asam setara dengan konsentrasi basanya. Cukup tepat ya Zahra, titik ekuivalen adalah keadaan di mana jumlah mol H+ dari asam, sedangkan titik ekuivalen adalah jumlah mol OH- dari basa. Baik Bu, bisa dipahami. Bagus. Nah, tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui konsentrasi dari HCl. Konsentrasi HCl dapat kita hitung berdasarkan volume NaOH 0,1 molar yang digunakan untuk titrasi saat keadaan ekuivalen. Coba di sini adakah yang bisa menuliskan reaksi antara HCl dengan NaOH lengkap dengan fasanya? Saya, Bu, ini persamaan reaksinya. Benar sekali, Bilkis. Nah, sekarang coba ada yang bisa menghitung jumlah mol OH- dari NaOH 0,1 molar? Kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya untuk menentukan konsentrasi OH- dan H+. Kalau lupa, dibuka lagi ya catatannya. Iya, Bu. Saya coba ya, Bu. Iya benar Visa, kalau begitu berapa nih jumlah mol H+ dari larutan HCl? Dari penjelasan titik ekuivalen, jumlah mol OH- sama dengan jumlah mol H+, itu artinya jumlah mol H+ sama dengan 0,0025 mol ya Bu. Nah benar, coba dilanjutkan mencari konsentrasi H+ larutan HCl. Seperti ini, Bu. Wah, hebat sekali. Kira-kira berapa konsentrasi dari larutan HCl? Karena HCl merupakan asam kuat, maka konsentrasi larutan HCl sama dengan konsentrasi H+ Ibu, yaitu 0,107 molar. Benar, jadi itu merupakan cara untuk melakukan titrasi ya anak-anak sebelum Ibu akhiri. Adakah yang ingin ditanyakan? Bu, kalau larutan asamnya diganti menjadi larutan CH3, COOH, caranya sama aja kan, Bu? Ya, sama saja caranya. Yang penting kalian memahami bahwa konsep titrasi asam basa ini adalah bahwa pada saat titik ekuivalen jumlah mol H+ sama dengan jumlah mol OH-. Langkah menentukan mol H+ ataupun OH- hingga mencari konsentrasinya sama saja. Kalian juga bisa kan menentukan pH dari larutan asam ataupun basa, seperti pada pertemuan sebelumnya. Iya, Bu, bisa. Terima kasih, Bu. Baiklah, sepertinya pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.